Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Saya akan mempresentasikan sisi ibadah yang mana dengan tema keutamaan menggeluti ilmu, menyusun kitab, belajar, mengajar, memberikan motivasi dan bimbingan. Adapun keutamaan ilmu itu sangatlah besar dan banyak. Ilmu bukan hanya sesuatu yang penting, tetapi juga menjadi salah satu jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita diajarkan bahwa ilmu itu sangat mulia dan memperoleh ilmu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh usaha dan tekad yang kuat. Karena dengan tekad yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu tersebut. Lanjut. Adapun banyak ayat atau hadis atsar mutawatir dan dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu. Anjuran mendapatkannya yaitu bersungguh-sungguh menggali serta mempelajarinya dalam dalam pembacaan ini sebagai berikut. Yang pertama ada ayat pertama yaitu katakanlah, adakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal lah yang menerima pelajaran Quran surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 9. Maksudnya orang yang berilmu dan tahu sesuatu itu tidak sama orang yang tidak tahu apa-apa. Maksudnya itu orang yang orang yang berilmu dan tidak berilmu. Karena hanya orang yang punya akal sehat atau berakal yang bisa memahami pelajaran dan mengambil hikmah dari ilmu. Jadi syarat orang yang bisa memahami pelajaran dan mengambil hikmah yaitu hanya orang yang mempunyai akal ataupun berakal. Lanjut ayat kedua, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran surah Toha surah ke-20 ayat 114. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang lebih banyak karena ilmu itu sangat penting untuk hidup kita. Jadi kita disarankan untuk terus berdoa agar bisa lebih pintar dan tahu lebih banyak. Jadi kita itu harus banyak berdoa dan meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Penjelasan singkat tentang ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu adalah ilmu memiliki keutamaan yang sangat besar dalam Islam. Menggeluti ilmu, menyusun kitab, belajar, mengajar, serta memberikan motivasi dan bimbingan semuanya adalah amalan yang mulia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu untuk kehidupan dunia dan akhirat, serta bagaimana ilmu dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Mengajarkan ilmu dan memberikan bimbingan adalah cara kita berbagi kebaikan dan memperbaiki diri. Dalam Islam kota maksudnya Dalam Islam keutamaan ilmu itu sangatlah besar. Jadi ilmu itu saking pentingnya tidak hanya berguna di dunia tetapi juga di akhirat serta bermanfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Lanjut, habis itu yaitu ada yang kedua ada hadis. Barang siapa yang mengajak kepada sebuah petunjuk maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka, dan siapapun yang mengajak kepada kesesatan maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mau dikurangi sedikit pun dosa mereka. Maksud maksud Adapun penjelasannya yaitu jika kamu mengajak orang kepada kebaikan maka kamu dapat pahala sama dengan orang yang mengikutinya. Jika jadi jadi kita Jadi kita maksudnya itu jika kita mengajak kepada kebaikan dan orang lain mengikutinya maka kita mendapatkan pahala dari orang tersebut. Sebaliknya jika kamu mengajak kepada kesalahan maka kamu akan menanggung dosa sama sama dengan mereka. Jadi kita akan menanggung dosa dari orang orang yang orang yang kita ajak. Adapun hadis yang kedua yaitu barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia
berada di jalan Allah hingga dia kembali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketika seseorang keluar untuk maksud penjelasannya yaitu ketika seseorang keluar untuk belajar, dia dianggap seperti sedang berada di jalan Allah. Artinya setiap usaha untuk mencari ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia bermanfaat dihitung sebagai ibadah. Selama perjalanan menuntut ilmu, seseorang mendapat pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi belajar ilmu itu sangat mulia dan akan terus bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Jadi ketika kita mencari ilmu, entah itu agama ataupun dunia, kalau itu bermanfaat, maka dihitung sebagai ibadah. Lanjut, penjelasan tentang hadis sebelumnya, yaitu kesimpulan singkat dari hadis tentang ilmu adalah menuntut ilmu, mengajarkannya, serta memberikan motivasi dan bimbingan adalah hal yang sangat mulia. Setiap usaha untuk belajar, mengajar, dan membimbing orang lain ke kebaikan akan mendapatkan pahala besar. Bahkan seperti berjihad di jalan Allah. Ilmu ilmu membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain serta menjadi amal jariah yang mana pahalanya terus mengalir. Lanjut, ada yang ketiga yaitu asar mutawatir. Yang pertama diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, dia berkata, cukuplah ilmu sebagai kemuliaan karena ada orang yang mengklaimnya walaupun dia tidak berilmu. Dan bergembiralah jika dia dikaitkan kepadanya, cukuplah berkaitan kepadanya. Cukuplah kebodohan sebagai hal tercela karena ada orang yang berlepas diri darinya walaupun dia memang bodoh. Jadi penjelasan singkat tentang riwayat tadi yaitu ilmu itu sangat mulia. Tapi ada orang yang mengaku berilmu padahal sebenarnya tidak. Seperti orang yang sok pintar padahal tidak berilmu. Dan mereka bangga jika disebut pintar. Sebaliknya, kebodohan adalah hal yang memalukan, tapi ada orang yang miskin bodoh enggan mengakuinya. Ini menunjukkan bahwa seharusnya kita rendah hati baik dalam ilmu maupun dalam pengakuan tentang diri kita. Jadi kita itu harus selalu rendah hati ke siapapun, baik itu tentang ilmu ataupun tentang diri kita sendiri. Lanjut, riwayat kedua diriwayatkan oleh dari Mu'ad radhiyallahu an, dia berkata, pelajarilah ilmu sebab mempelajarinya karena Allah berarti takut kepada Allah. Menuntutnya adalah ibadah, mendiskusikannya adalah tasbih, mencarinya adalah jihad, mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah, dan memberikannya kepada ahlinya adalah perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. Penjelasan singkat dari riwayat tersebut yaitu ilmu itu sangat mulia dan menuntutnya memiliki banyak keutamaan. Mempelajari ilmu karena Allah adalah bentuk ketakwaan. Belajar itu ibadah. Berdiskusi tentang ilmu adalah pujian kepada Allah. Mencarinya adalah perjuangan atau jihad. Mengajarkannya kepada orang lain adalah sedekah, dan memberikan ilmu kepada orang yang berhak adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Semua ini menunjukkan bahwa ilmu itu adalah menunjukkan bahwa ilmu adalah jalan menuju kebaikan dan pahala. Saking mulianya ilmu, banyak keutamaan-keutamaan yang sangat bermanfaat kepada diri kita dan menunjukkan bahwa ilmu itu adalah jalan yang menuju kebaikan dan pahala. Lanjut, penjelasan penjelasan singkat tentang asal mutawatir, yaitu ilmu adalah amal yang sangat mulia dalam Islam. Menggeluti mengajarkannya dan memberikan mengajarkannya dan memberikan bimbingan kepada orang lain dianggap sebagai ibadah yang mendatangkan pahala besar. Semua usaha dalam mencari dan menyebarkan ilmu baik melalui belajar, mengajar maupun motivasi akan mendekatkan seseorang kepada Allah dan memberikan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga orang lain. Saking mulianya ilmu itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah.
Adapun kesimpulan, ilmu memiliki keutamaan yang sangat tinggi dalam Islam. Saking mulianya ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat tinggi sekali, bahkan jarang orang yang mengetahuinya. Menuntut ilmu, mengajarkannya, menyusun kitab, memberikan motivasi dan bimbingan adalah amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Semua usaha ini dianggap sebagai jihad, sedekah, sedekah, tasbih dan cara untuk memperoleh pahala yang besar. Dan ilmu itu bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga orang lain, serta menjadi amal jari yang mana pahalanya terus mengalir. Dengan ilmu kita dapat memperbaiki diri, membantu orang lain, dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahannya ya, dalam mencari ilmu dan 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 kita bisa memberikan atau membimbing atau menyebarkan ilmu yang insya Allah bisa bisa bermanfaat untuk diri sendiri bahkan untuk orang lain yang yang mana yang mana dari 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 itu tersebut bisa menjadi amal jariyah yang mana pahalanya terus mengalir. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.